Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore, salam, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Monyong di acara Cahaya Batin. Kita akan lebih rileks menyampaikan situasi pada saat hari ini ada sebuah bencana gempa bumi di Jawa Timur sampai terasa di Surabaya. Apa sebenarnya makna di dalam memahami kesetaraan kita dengan tanda-tanda alam? Saya ingin menjelaskan dalam pintu besar kesadaran kebudayaan, yaitu belajar memahami tanah Jawa, belajar memahami bumi Pratiwi, belajar memahami Nusantara. Dalam beberapa hari memang terlihat tanda-tanda alam gelap. Setiap jam 2 sore hampir merasa seperti di jam 6 malam, sore, petangnya. Dan sudah hampir 1 minggu, lalu juga hujan tidak menentu, walaupun hujan terasa panas. Saya akan coba menerawang lebih jauh di dalam proses pemahaman kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Jawa, yang dalam beberapa hari ini kupasan kita dalam cahaya batin, yaitu berprasangka baik terhadap alam semesta dalam rangka untuk memahami hidup dalam kesetaraan kita sebagai manusia, memahami lingkungan atas jawaban dan tanda alam semesta. Kembali kepada nilai-nilai luhur, aksara Jawa sebagai pokok panduan kita dalam setiap hari. Saya mungkin tidak akan banyak bertanya kepada saudara saya Mas Andre sebagai saudara, tapi lebih sama akan melakukan dialog, dan lebih baik ada Mas Andre sebagai saksi, sahabat dan kawan, bahwa kita masuk kepada aksara ketiga dari 20, bukan 23, aksara Jawa 20, di huruf yang ketiga Co, Ciptaning Mandulu Ciptaning. Mari kita akan membahas dalam kitab Tantra Jawa, kitab Sastra Jawa, dan mungkin nanti kita akan membahas dalam kitab Mantra Jawa, bahwa sesungguhnya kita hari ini telah menjadi bangsa Jawa sing wis ilang Jawane. Nah, di dalam kalimat itu adalah aksara ketiga adalah Cipto Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Arah dan tujuan hidup kita itu kepada Yang Maha Tunggal. Jadi kita kepada siapa kita menuju dalam setiap manifestasi hidup kita? Kepada Yang Maha Tunggal, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, dan Maha Luhur. Ini adalah sikap dari ajaran aksara Jawa yang diambil diperah sebagai pemaknaan filsafat. Saya coba akan bertanya sedikit, dari mana Mas Andre munculnya marah? Atau dari mana Mas Andre timbulnya jatuh cinta? Dari mana Mas Andre timbulnya rasa sedih? Dari mana Mas Andre
timbulnya rasa kesal. Silakan Mas Andre, coba saya ingin mendengarkan curhatannya Mas Andre. Apakah itu ciptaan manusia atau ciptaan dari Sang Maha Pencipta? Mari Mas. Ya, semua itu berawal dari hati. Yang mana sifatnya hati ini ya kadang-kadang senang, yang kadang-kadang sedih. Dan rasa-rasa itu bagi saya manifestasi dari Tuhan, kekuasaan Allah yang menciptakan suasana atau rasa atau rasa seneng, rasa sedih. Seperti itu, Gus. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi tiba-tiba kita marah? Apakah kita merespon marah itu atau kita menghentikan marah, dan bagaimana kita menghentikan marah, dan bagaimana kita memahami bahwa itu rasa yang ditimbulkan oleh hati atau rasa yang ditimbulkan dari barang yang dari luar sehingga masuk dalam hati. Mungkin ada peristiwa khusus yang terjadi dengan Mas Andri. Ya, berawal dari rasa, tapi rasa itu tercipta dari suatu barang. Yang dimana kita lihat atau kita rasakan di luar badan kita. Mungkin ada suatu caci makian atau mungkin ada perasaan yang gak enak, yang gak setuju. Begitu kita lihat sesuatu di depan kita, ada hal yang tidak kita setujui sehingga kita marah, atau ada sesuatu yang kita suka sehingga di dalam merespon dengan suasana, dengan hati yang rasa yang senang, bahagia. Kan gitu, Gus. Ya. Lalu bagaimana cara menghentikannya ketika kita sudah dalam kondisi marah? Apa yang harus dimulai? Ngegas dulu, ngerem, ngopling, atau tidur, atau makan, atau guling-guling, atau gimana? Ya, semua itu bisa kita hentikan ketika kita ingat. Cara beringat? Cara beringat ya, satu introspeksi diri, atau mungkin kita ingat ya eling sing nguripno kene, eling sing gawe urip, sehingga kita bisa hidup di luar dan hidup di dalam. Berarti sudah tahu tentang siapa sing maringi pangiling atau yang siapa yang memberikan hidup. Berarti sudah kenal harusnya ya? Harus sudah kenal, Gus. Kalau kita nggak kenal, terus bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Kita nggak mengenal sifat-sifat itu atau wujud-wujud itu. Berarti salah satu konsep yang harus diketahui adalah mengenal dan tahu serta memahami keberadaannya dalam rangka kita mampu untuk menghentikan amarah, emosi, praktek-praktek yang mengarah kepada ketidakmenentuan dari nilai hidup yang menjadi tujuan kepada Sang Maha Tunggal. Nah, kembali lagi kepada alam. Hari ini ada gempa. Ada gempa yang menimbulkan longsor, ada gempa yang membuat efek rumah hancur, luluh lantak, ada gempa yang membuat toko-toko berhamburan, barangnya jatuh, dan mungkin juga ada yang sudah menimpa korban. Nah, kalau seperti itu, apakah hal tersebut yang tidak muncul dalam sikap hakiki di dalam tubuh kita, apakah alam sedang marah? Atau apakah alam sedang emosi? Atau apakah alam itu sedang memproses untuk menuju sebuah peringatan dari sesuatu peristiwa yang tidak tentu, atau alam berkehendak untuk menyampaikan message, pesan kepada manusia untuk kepada Maha Tunggal. Menurut Mas Andri bagaimana? Bagi saya itu, saya kurang setuju kok dikatakan alam lagi marah.
Saya lebih setuju yang terakhir panjenengan katakan bahwasanya alam memberikan pesan terhadap kita, pangiling, agar kita kembali lagi untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Atau pasucian, penyucian diri, agar kita bisa lebih mensucikan hati kita. Karena memang kita nggak bisa langsung mengejas atau menuduh bahwasanya rumah yang hancur itu bagaimana atau barang-barangnya jatuh hancur bagaimana. Karena kita belum tahu. Karena yang maha memutuskan, hakim agung sebenarnya hanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengetahui segala-galanya, Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta ini. Kita hanya bisa mewujudkan bahwasanya kita bisa hidup bersama Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Tunggal. Peristiwa hari ini yang paling berat terjadi di sekitar Lumajang, yaitu di gunung bawah lereng Gunung Semeru dan batas barat di daerah Malang, batas utara mungkin di daerah Probolinggo, tapi sebenarnya sampailah ke Surabaya ya. Yeah. Mungkin sumbernya ada di dasar laut atau di sekitar lereng gunung. Kita belum bisa memastikan. Nah, mengapa kita melihat bahwa tanda-tanda alam ini selalu dalam setiap hari memberikan peringatan, baik itu gunung, laut, hujan, petir, awan, badai, longsor, gempa bumi, atau yang lain yang tidak bisa kita teliti satu persatu. Dalam kitab tadi disebutkan aksara Jawa adalah cipto wening, cipto mandulu, cipto dadi. Arah dan tujuan hanya kepada yang Maha Tunggal. Apakah orang-orang sudah lupa kepada yang Maha Tunggal, atau dalam setiap hidupnya dia hanya menyampaikan percaya kepada yang Maha Tunggal, tapi di dalam praktek kehidupannya laut dan bumi atau daratan gunung di sekitar Semeru dan mungkin titik gempa ada di dalam laut selatan antara Lumajang dan Malang. Nah, ada apa sebenarnya? Mari kita berhikmah bahwa kalau jika kita tidak dalam rangka mengenal yang Maha Tunggal, mungkin alam juga menyampaikan kepada kita, walaupun di titik Gunung Semeru, di titik laut selatan sekitar Malang, ataupun di mana sekitar laut, paling banyak sekitar laut, selalu diingatkan kita untuk selalu mencintai Sang Maha Pencipta, mencintai yang Sang Maha Luhur, selalu menerima apa yang menjadi amanah dari Sang Maha Agung. Tuhan selalu memberikan sebuah tanda-tanda dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus mampu membaca aksara Jawa tidak dalam konteks tulis saja, karena kalau konteks tulis ini memang sebenarnya hal yang sangat prinsip yang telah kita tinggalkan. Tulisan-tulisan di sekitar sini saja saya tidak melihat sebuah nama kawasan taman budaya dalam tulisan aksara Jawa. Di kawasan tempat-tempat kebudayaan di Jawa Timur 60% bahkan mungkin 70% tidak dalam menulis dalam aksara Jawa, apalagi Kawi, apalagi Palawa, apalagi Sanskerta. Nah, mari kita kembali kepada pemahaman, apakah kita betul-betul sudah lupa sebagai bangsa? Apakah juga pemerintah sudah lupa sebagai negara, sebagai pemerintah, sebagai pemerintah, apakah betul-betul sudah lupa terhadap lahirnya kehidupan kesejahteraan yang sebenarnya itu sudah
diwajibkan kepada kita sebagai bangsa Indonesia untuk selalu mengingat kepada ajaran leluhur. Salah satu orang selalu berpesan, wong Jawa ilang Jawane, lali Jawane. Bahkan kalau sudah orang Jawa ilang Jawane, bukan pada praktek yang umum tapi yang khusus saja, yaitu kita sudah lupa dengan hak aksara dan tulis kita. Omongan kita adalah Jawa, omonganmu ya Jawa. Bangsa iki Jawa, ono Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita bangsa Indonesia, tapi kita bahasa dalam konteks tulis saja sudah lupa dengan huruf kita yang sebenarnya. Maka apakah kita masih mengingat dan memahami tulisan itu? Mari kita akan kembali. Siapa yang harus melakukan ini? Selayaknya di dalam amanat undang-undang yang wajib mencerdaskan kehidupan bangsa adalah negara. Itu sudah amanat undang-undang. Memelihara perdamaian dunia, memberikan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu wajib bagi negara dan pemerintah sebagai pelaksana. Mari kita berpesan kepada pelaksana pemerintah, karena pemerintah adalah orang yang diberikan perintah oleh rakyat. Pemerintah bukan yang memerintahkan rakyat, tapi yang mendapatkan perintah dari rakyat. Jadi seharusnya pemerintah ketika sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi kenegaraan, seharusnya ketika diingatkan oleh manusia sebagai rakyat, alam sebagai manifestasi bumi, maka seharusnya pemerintah sadar untuk selalu berhikmat kepada nilai-nilai luhur kebangsaan. Mari kita bersama-sama kembalilah kepada nilai-nilai ajaran luhur kebangsaan kita. Ingat bahwa bangsa ini telah lupa dengan aksara Jawa sebagai induk dari seluruh aksara, baik itu Kaganga Sunda, Abu Gida Batak, Hana Caraka Madura, Kawi Jawa, dan banyak Minangkabau, Batak, Pare, Pakpak, Lontara, dan macam-macam. Ini sebenarnya sudah banyak yang kita tinggalkan. Pesan kami dari acara Cahaya Batin, Cak Monyong menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa dan kepada pemerintah untuk membuka pintu gerbang kesadaran bahwa bangsa Indonesia jangan lupa dengan aksara dari leluhur yang diajarkan kepada kita, aksara Jawa. Semoga bincang-bincang ini memberikan manfaat buat bangsa dan negara, sebagai ajaran kita untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita, akan menagih kepada kita kelak ketika kita tidak mengingatkan bahwa kebudayaan adalah sebuah nilai yang masih terkandung di badan bangsa ini yang harus kita tegakkan dan kita wariskan kepada rakyat dan kepada anak cucu kita. Demikian bincang kita Cahaya Batin. Terima kasih Cak Monyong menyampaikan dari Surabaya. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.